Jumpa kembali di MT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau sharingkan teman-teman dengan temanya percaya Tuhan yang sesungguhnya adalah tidak takut dan tidak khawatir akan apapun juga yang sekarang atau akan terjadi. Dari kitab landasan Lukas pasal 12 ayat 1 sampai 34 dan kitab Lukas pasal 12 ayat 35 sampai 59. Maksudnya teman-teman, banyak orang di dunia yang katakan apabila kita tanya percaya Tuhan atau tidak percaya Tuhan, pasti jawabnya percaya Tuhan. Tapi kembali lagi yang dikatakan oleh orang kebanyakan, khususnya orang dunia dan orang keyakinan, dalam arti kata orang keyakinan adalah orang yang beragama tapi kurang benar dalam hal mengenal Tuhan dan firman Tuhan gitu. Jadi ya orang berkeyakinan, jadi orang yang cuma secara formalitas memang beragama gitu, tapi tidak bertuhan dengan lebih dalam gitu, untuk pengenalan, pengertian maupun melakukan perintah-perintah firman Tuhannya gitu. Nah, orang-orang yang berkeyakinan dan orang dunia teman-teman, pada umumnya apabila ditanya selalu akan katakan percaya Tuhan gitu. Tapi sebenarnya percaya Tuhan yang seperti apa gitu? Ya, percaya Tuhan itu harus dengan benar-benar realita, dengan nyata-nyata bahwa tidak ada rasa ketakutan teman-teman, tidak ada rasa kekhawatiran dalam menghadapi hidup. Jadi kalau selama kita katakan kita percaya Tuhan tapi tetap ada rasa takut dan rasa khawatir, itu sebenarnya adalah percaya yang semu teman-teman. Nah, ini tidak mudah teman-teman, untuk bisa hidup ini tidak mengalami rasa takut dan rasa khawatir itu tidak mudah teman. Kembali lagi, apabila kita tidak mengenal perintah dan perintah firman Tuhan, apabila kita tidak mengenal janji-janji Tuhan, apabila kita tidak mengenal dan mengerti akan rancangan kehendak Tuhan teman-teman, rasanya hidup ini memang sangat mengkhawatirkan teman-teman. Jadi kembali lagi, ya memang bagaimana caranya iblis, setan membuat kita ini untuk benar-benar bisa khawatir teman. Jadi akhirnya waktu kita, si manusia ini, orang dunia, orang keyakinan ini khawatir dan takut, akhirnya dia mencari pegangan teman-teman. Orang-orang dunia dan orang keyakinan itu mencari pegangan. Nah, iblis akan bujuk, akan cengkrang gitu ya, dengan cara ya memberikan satu masukan-masukan rancangan kehendak iblis atau setan itu, rancangan duniawi itu teman-teman. Bagaimana untuk bisa mengatasi rasa takut dan khawatir, ya bagaimana orang dunia, orang berkeyakinan itu harus punya pegangan teman-teman, punya yang diandalkan gitu. Nah, akhirnya iblis ciptakan bahwa yang diandalkan itu adalah kekayaan gitu. Yang diandalkan itu adalah kekuatan antar manusia teman-teman. Jadi manusia mengandalkan manusia gitu, atau manusia mengandalkan kekayaannya gitu. Nah, ini yang terjadi di dunia secara umum ya seperti itu teman-teman. Makanya orang berlomba-lomba bagaimana mencari target sukses duniawi, bagaimana mencari bahagia duniawi dan memenuhi nafsu duniawi, karena kompensasi dalam bentuk ya rasa takut dan khawatir tadi teman-teman. Dianggapnya oleh orang dunia dan orang yang berkeyakinan bahwa apabila hartanya berlimpah-limpah, apabila harta bendanya berlimpah-limpah, berarti itu adalah keamanan dan kenyamanan bagi si pemiliknya teman-teman. Nah, padahal firman Tuhan katakan harta yang berlimpah-limpah itu setiap saat bisa hilang teman-teman. Boleh aja kita mengumpulkan harta benda berlimpah-limpah, tapi kalau bicara kematian kapan datang di dalam kita, itu tidak ada bisa tidak bisa dipelajari teman-teman, tidak bisa diduga gitu. Nah, ini jadi kembali lagi firman Tuhan katakan sebenarnya kekayaan duniawi itu ya bukan menjadi satu andalan gitu. Yang namanya kekuatan manusia juga tidak bisa diandalkan. Bagaimana misalnya kita mengandalkan orang tua kita, atau mungkin orang tua kita mengandalkan anaknya gitu, atau kita mengandalkan keluarga kita mengandalkan kerabat kita mengandalkan teman-teman kita yang mungkin berpangkat gitu. Ya itu semua orang-orang dunia itu lakukan itu teman-teman. Jadi bagaimana caranya mengandalkan manusia lain dan mengandalkan harta bendanya ya untuk bisa mencapai keamanan dan kenyamanan hidup. Tapi dalam realitanya tetap aja teman-teman, orang-orang yang seperti ini, orang dunia, orang berkeyakinan seperti ini, dalam realita prakteknya tetap ada rasa khawatir teman-teman.
rasa khawatir. Makanya setiap saat bagaimana hidupnya itu, ya kalau cerita orang dunia dan keyakinan, ya menimbun harta itu ya hidup hanya untuk itu teman-teman. Jadi tiap hari, tiap detik gitu ya akan mencari ya harta ke harta ke harta terus aja gitu. Karena itu adalah keamanan dan kenyamanan, ya dianggapnya seperti itu gitu. Nah ini yang repotnya itu kalau orang tidak mengenal, tidak mengerti akan firman Tuhan, ya akhirnya akan gampang sekali terjebak dengan rancangan dan kehendak iblis yang memang mengarahkan ke halal duniawi tadi teman-teman. Nah ini yang dikatakan kalau orang-orang seperti ini harusnya apa ya, meskipun di mulutnya, di lidahnya, di bibirnya mengatakan bahwa mereka percaya kepada Tuhan, tapi dalam realitanya tidak teman-teman. Ya, mereka tidak melakukan, tetap aja ada rasa khawatir dan was-was, makanya dikompensasi dalam bentuk yaitu bagaimana mencari harta benda, bagaimana mencari kebahagiaan, meskipun ya untuk bisa mendapatkan harta benda itu segala macam hal dilakukan teman-teman. Ya, yang namanya untuk mendapatkan kebahagiaan itu segala hal juga dilakukan, padahal semua semu teman-teman. Nah ini kalau kita sudah lebih mengenal, mengerti akan firman Tuhan, sebenarnya kembali lagi kan yang namanya apa yang dirancang dan kehendaki oleh iblis, oleh setan, oleh dunia itu, atau oleh orang dunia dan orang keyakinan bahwa yang namanya dunia ini fana teman-teman. Jadi Tuhan sudah declare, sudah jelaskan di dalam firman-Nya bahwa yang namanya dunia itu bagi kita gitu, itu ada batasnya teman. Jadi manusia rata-rata meninggalkan dunia itu dalam arti kata mengalami kematian gitu, meninggal dunia itu pada usia 70-80 tahun teman-teman. Jadi yang lucunya itu kalau dari persepsi benernya, dari persepsi Tuhan, dari iblis teman, dari persepsinya akhirat, Tuhan tidak iblis tangguh gitu bahwa manusia itu akan hidup bukan di dunia fana ini, tapi akan hidup di dunia di akhirat yang kekal. Itu tidak iblis, tidak Tuhan tahu itu teman-teman. Nah cuman bagaimana caranya iblis membutakan matanya manusia gitu ya, untuk bisa bagaimana seolah-olah hidup itu ya total cuman ada di dunia ini gitu. Padahal kalau dijumlahkan umur duniawi dengan umur rohani, ini tidak ada batasnya teman. Dunia itu cuma 70-80 tahun. Yang namanya umur rohani itu, umur kekal itu, ya ini yang tidak terbatas teman-teman. Nah kenapa kok manusia banyak yang bisa terjebak seolah-olah hidup hanya untuk kepentingan 70-80 tahun. Nah ini firman Tuhan yang selalu ingatkan, Tuhan selalu ingatkan itu seperti itu teman-teman. Jadi kalau Tuhan itu pengennya bagaimana membuat manusia itu mendapatkan keselamatan yang kekal, bagaimana untuk bisa mendapatkan damai sejahtera yang kekal, bagaimana untuk bisa rumahnya itu tinggal di rumah yang kekal, ya di dalam surga itu teman-teman. Tapi kalau berbalik dengan si iblis, dengan si setan, kebalik teman-teman. Kalau iblis itu malah membujuk, istilahnya manusia itu membujuk orang dunia dan orang keyakinan bahwa bagaimana untuk targetnya itu adalah bukan akhirat yang kekal, tapi targetnya adalah bagaimana sukses duniawi semaksimal mungkin di dunia ini gitu. Padahal kembali lagi parameternya adalah fana 70-80 tahun. Dan firman Tuhan katakan itu kan rata-rata 70-80 teman-teman. Tapi juga ada yang meninggal sebelum 70, tapi juga ada yang belum meninggal setelah di atas 80. Nah batas maksimal 80 itu ya bisa sampai 120 tahun teman. Firman Tuhan katakan begitu. Nah batas meninggal di bawah 70 tahun juga sama teman-teman. Ada bayi yang baru umur sehari meninggal juga ada gitu. Jadi range-nya, jarak itu jauh sekali teman-teman. Nah ini yang mesti kita hadapi sejauh-jauhnya dari umur 1 lah. Anggap bayi meninggal, ada yang meninggal umur 1 tahun gitu, dikaitkan dengan misalnya 120 tahun, ya paling lama ya berarti kan cuma 120 tahun teman-teman. 120 tahun itu tidak bisa dibandingkan dengan kekekalan, karena kekekalan itu jelas-jelas tidak ada batas sama sekali teman-teman gitu. Nah ini yang Tuhan kadang-kadang mesti ingatkan kita bahwa kita ini adalah manusia yang mestinya hidup di dalam kekekalan. Jangan sampai masuk kekal itu kekal di dalam neraka, kan jadi konyol teman-teman. Jadi kekal itu pengennya kan kekal di dalam surga, bukan kekal di dalam neraka. Nah untuk bisa menentukan, mendapatkan penghakiman, penghukuman, kita dihukum masuk neraka atau surga, justru adanya kan ya di hidup sekarang ini teman-teman. Bagaimana
kita bisa hidup gitu ya, untuk bisa masuk ke dalam rancangan kehendak Tuhan, yang untuk mendapatkan keselamatan kekal di dalam surga tadi, untuk mendapatkan damai sejahtera di dalam surga tadi, untuk bisa tinggal di dalam surga tadi. Jadi ini kita mesti lakukan dari saat ini, teman-teman. Nggak bisa kadang-kadang orang dunia katakan ya urusan akhirat nanti aja, ya kan kita masih hidup gitu, masih hidup di dunia ini, masih injak dunia, masih injak bumi gitu. Nah, orang-orang yang belum mengerti akan firman Tuhan akan selalu katakan begitu, teman-teman, bahwa urusan akhirat yang kekal itu nanti gitu, setelah kematian. Padahal kalau orang yang mengerti akan firman Tuhan, justru bagaimana kita menghadapi kekekalan itu ya dari sekarang itu, teman-teman. Ya justru sekarang ini yang kita mesti tentukan, kita ini hidup kekal akan masuk ke dalam kebinasaan kekal atau kehidupan kekal. Kalau kita tidak hati-hati, tidak melakukan firman Tuhan, tidak melakukan perintah firman Tuhan, ya kita pasti akan masuk ke dalam kebinasaan kekal, teman-teman. Jadi orang-orang yang hanya melakukan firman Tuhan saja yang akan masuk dalam kehidupan yang kekal di dalam sorga, bukan kebinasaan kekal di dalam neraka gitu. Nah ini kembali ke syaratnya, cara-caranya untuk bisa mendapatkan kehidupan kekal di dalam sorga. Ya kembali lagi, teman, harus melakukan firman Tuhan gitu. Nah yang lucu, teman-teman, apabila orang terlalu percaya diri bahwa ya yang penting orang sih nurut aja, ya nurut ke Tuhan. Nurutnya nurut bagaimana gitu, teman-teman? Ya nurut itu kan parameternya apa gitu. Kalau nurut itu tidak didasari dengan taat, nurut itu dalam arti taat apa gitu ya. Kalau kita tidak mengenal perintah firman Tuhan, terus yang ditaati apanya gitu kan? Biasanya umumnya ya ditaati bagi manusia dunia atau berkeyakinan, yang ditaati itu adalah kebaikannya, teman. Lah kebaikan yang mana gitu? Nah kebaikan ini pasti parameternya dari ya manusia pada umumnya. Jadi parameternya adalah horizontal, yang disebut baik ya baik gitu tuh ya. Nah sedangkan parameter kebenaran Tuhan itu kan bukan cuma kebaikan saja gitu. Parameter kebenaran Tuhan itu yang ada sebagian kebaikan manusia itu ada di dalam kebenaran Tuhan itu. Tapi kan sedikit sekali gitu yang kalau kita mau tahu jelas bisa membedakan mana kebaikan manusia dan mana kebenaran Tuhan. Itu kalau kita tidak mengerti akan firman Tuhan, teman. Ya bagaimana, teman? Caranya bagaimana, kan nggak bisa gitu. Ya, jadi saya kadang-kadang kalau sharing dengan teman-teman atau dengan keluarga gitu, selalu dia katakan orang sih yang penting baik, orang sih yang penting taat sama Tuhan gitu. Nah kembali lagi, baik itu ukurannya apa, taat sama Tuhan itu ukurannya apa. Jadi balik lagi, untuk bisa kita masuk ke dalam kehidupan yang kekal di dalam surga, itu tidak ada cara lain, teman-teman. Kita harus melakukan firman Tuhan. Apabila kita tidak melakukan firman Tuhan, ya berarti kita akan mendapatkan kebinasaan kekal di dalam neraka. Nah pertanyaannya, apabila kita sudah tahu bahwa untuk bisa masuk ke dalam surga itu harus melakukan kebenaran firman Tuhan gitu, ya berarti kita harus melakukan itu kan harus mengerti, teman. Apa sih gitu? Apa sih firman Tuhannya? Ya, harus mengenal apa sih firman Tuhannya gitu. Nah, kalau kita tidak mengerti, tidak mengenal firman Tuhan, terus apa yang kita mau lakukan, teman? Orang yang berkeyakinan, orang dunia, ya harus melakukan ya sebatas apa yang manusia anggap baik. Nah, ukuran baik itu yang saya tahu, ya biasanya ukurannya dari ya adat istiadat, dari tradisi, dari kebiasaan-kebiasaan manusia aja. Jadi yang begini jahat, yang begini tidak jahat gitu. Manusia ukurannya, bukan firman. Nah, tidak ada jaminan bahwa yang melakukan keinginan manusia itu bisa mendapatkan keselamatan kekal. Tidak ada gitu. Ya kalau kita percaya Tuhan, ya kita harus mendengar firman Tuhan bahwa yang bisa masuk mendapatkan keselamatan kekal dalam surga itu adalah orang yang melakukan firman Tuhan. Bukan cuma dasarnya orang melakukan tradisi atau adat istiadat atau parameter kebaikan dari manusia. Bukan itu, teman-teman. Jadi saya ingatkan pagi ini bahwa ya apabila kita ingin mendapatkan keselamatan kekal yang dari Tuhan itu, ya kita harus melakukan firman Tuhan. Nah untuk melakukan firman Tuhan, teman-teman, kita butuh mampu mengerti. Untuk mampu mengerti kita butuh mengerti gitu. Untuk bisa mengerti kita harus bisa
dalam sekali mengenal akan Tuhan dan firman Tuhan. Nah, untuk bisa dalam mengenal, ya minimal harus mengenal dulu. Nah, waktu ingin mengenal, berarti minimal harus mau mencari Tuhan. Kuncinya kan dari situ, teman-teman. Bagaimana kita mau mencari Tuhan gitu. Nah, ini kembali lagi, kalau batasnya mau gitu, mau mencari Tuhan, ini yang Tuhan tidak bisa bantu apa-apa, teman-teman. Karena kembali lagi kita mesti sadar bahwa Tuhan itu memberikan hak kebebasan kepada manusia untuk mau ikut Tuhan atau tidak gitu, teman. Untuk bisa hidup benar atau tidak, untuk mau mengenal firman atau tidak, untuk mau mengerti firman atau tidak, untuk mau melakukan firman atau tidak. Jadi kalau bicara kemauan, teman-teman, Tuhan itu tidak bisa paksa kita, teman-teman. Ada kedaulatan manusia yang memang Tuhan berikan kepada manusia sebagai parameter untuk Tuhan, bahwa sebenarnya kita mengasihi Tuhan yang sebenarnya enggak, sebenarnya kita taat enggak kepada. Jadi Tuhan tidak mau kita ini seperti binatang atau seperti robot gitu yang bisa dipaksa gitu. Kalau manusia Tuhan tidak mau. Jadi Tuhan itu pengen manusia itu mempunyai hak bebas, di mana apabila manusia mau percaya Tuhan, apabila manusia mau melakukan firman Tuhan, apabila manusia mau mengenal, mengerti, dan melakukan firman Tuhan, itu semua dasarnya karena kemauan, dari kemauan si manusia itu sendiri. Jadi nggak bisa diprogram harus manusia itu mau gitu, nggak bisa, teman. Nah, yang Tuhan bisa itu justru kebalik lagi, urusan kemampuan, teman. Apabila kita ada kemauan untuk mencari Tuhan, ada kemauan mengenal, ada kemauan untuk mengerti, ada kemauan untuk melakukan, tetapi tidak mampu gitu. Nah, urusan mampu ini yang Tuhan akan beresi, teman-teman. Tuhan itu tahu bahwa manusia itu tidak akan mampu gitu. Cuman kalau bicara mau, ya ayo dong, lahir dari kemauannya si manusia sendiri, bukan karena dibujuk atau dipaksa oleh Tuhan gitu. Tuhan punya pride gitu, ya punya pride untuk bisa si manusia itu bebas memilih, teman-teman. Tidak mau istilahnya manusia itu jatuh cinta, jatuh mengasihi Tuhan, taat Tuhan itu karena memang dipaksa. Tuhan nggak mau gitu. Tuhan itu mau ya manusia punya hak pilih bebas, hak bebas untuk memilih, yang mau mencari, mau mengenal, mau mengerti, mau melakukan, itu semua adalah kedaulatan dari manusia. Tapi apabila manusia sudah mau dan tidak mampu, nah Tuhan sudah prepare, sudah aturkan bahwa nih ada roh Tuhan yang dititipkan oleh Tuhan kepada kita. Nah, tinggal kita bisa menghidupkan roh Tuhan nggak di dalam kita. Nah, kalau kita sendiri tidak pernah tahu bahwa di dalam kita itu ada roh Tuhan, di dalam kita itu ada tubuh jiwa roh, di mana roh kita itu adalah bait atau wadah roh Tuhan. Nah, ini akhirnya kita nggak pernah bisa menghidupkan roh Tuhan, teman-teman, karena memang kita tidak ngerti bahwa di dalam kita itu ada roh Tuhan gitu. Nah, hanya lewat roh Tuhan ini gitu kita mendapatkan hikmat yang benar gitu akan firman yang kita baca itu, akan firman yang kita cari itu gitu. Jadi kombinasi antara firman Tuhan dan roh Tuhan itu menjadi satu syarat mutlak, teman-teman, untuk kita bisa benar-benar mampu gitu ya mengerti apa yang Tuhan pikir, rasakan dan rancangkan untuk firman-Nya gitu, untuk perintah peraturannya, dan juga ya untuk bisa mampu melakukan firman Tuhan. Karena ya kembali lagi ya lewat roh Tuhan itu kita punya kuasa gitu, punya kemampuan, punya power yang supranatural untuk bisa mampu melakukan firman Tuhan, teman-teman. Jadi kembali lagi, roh Tuhan itu dominan sekali. Firman Tuhan tanpa roh Tuhan pun tidak bisa jadi apa-apa, teman-teman. Jadi kembali lagi, firman Tuhan yang disertai roh Tuhan ini yang bisa menimbulkan hikmat gitu. Apa hikmat? Berarti pikiran perasaan Tuhan terhadap firman Tuhan gitu. Ya, jadi firman Tuhannya hidup menjadi rema, firman hidupnya firman Tuhannya hidup menjadi dinamis gitu. Nah, ini yang kita butuhkan, bagaimana firman Tuhan yang kita butuh roh Tuhan ya untuk melakukan firman Tuhan juga sama, teman-teman. Tanpa ada roh Tuhan, kayak sepertinya kita tidak akan pernah mampu melakukan firman Tuhan. Kenapa? Karena waktu melakukan firman Tuhan, dari cerita apa yang dialami Nabi Isa waktu ditugaskan oleh Tuhan Allah waktu awal pun, Nabi Isa sebagai sulung kita. Apabila Nasrani katakan seperti itu, Nabi Isa adalah panutan dari kita.
Nabi Isa pun rasanya tidak akan mampu, teman-teman, apabila tidak Tuhan hidupkan roh Tuhan di dalam Nabi Isa tadi gitu. Nah, Nabi Isa bisa seperti itu ceritanya karena kembali lagi karena memang ada roh Tuhan di dalam Nabi Isa gitu. Makanya waktu Nabi Isa sudah selesai menembus dengan darahnya untuk dosa-dosa kita, waktu Nabi Isa kembali ke akhirat, ke dalam surga, Nabi Isa memohonkan kepada Tuhan Allah agar ya menghidupkan roh yang sudah ada di dalam manusia itu, teman-teman. Tanpa menghidupkan roh Tuhan, Nabi Isa anggap tidak akan mampu. Kenapa? Karena Nabi Isa juga sama. Ya, apabila Nabi Isa waktu menjadi alat Tuhan, mengajarkan firman Tuhan, memberitakan kebenaran firman Tuhan, tanpa ada roh Tuhan yang ada di dalam Nabi Isa, rasanya juga tidak akan mampu. Nabi Isa itu tidak akan mampu ya untuk bisa bagaimana melakukan perintah-perintah firman Tuhan. Jadi kembali lagi, teman-teman, semua itu kembali kalau bicara urusan rohani, urusan dengan Tuhan, ya kembali lagi tidak bisa lepas, teman-teman, bahwa ya kalau kita mau percaya Tuhan, ya kita harus benar-benar mengenal dan mengerti serta melakukan firman Tuhan. Apabila kita sudah mengerti akan firman Tuhan, nah di situ kita jadi akhirnya mempunyai satu pikiran, perasaan dan kehendak yang sudah sesuai dengan firman Tuhan, yang sesuai dengan apa yang Tuhan pikir, perasakan dan hendaki itu, teman-teman. Dan kita tahu gitu ya, untuk mengalami apa yang Tuhan perintah peraturan itu, kita harus mengalami penderitaan, kita harus mengalami permasalahan. Akhirnya kita tahu, teman, bahwa permasalahan itu bukan musuh kita gitu. Permasalahan itu adalah satu alat bagaimana untuk kita bisa meningkatkan level pengenalan firman kita, pengertian firman kita, level iman kita. Jadi semua butuh permasalahan itu, teman-teman. Nah, tapi kalau kita tidak mengenal, tidak mengerti bahwa permasalahan itu berfungsi untuk itu, kadang-kadang kita jadi akhirnya seperti orang dunia, orang berkeyakinan, itu malah menghindari permasalahan, teman-teman. Jadi permasalahan demi permasalahan itu dihindari gitu, karena dianggapnya permasalahan itu adalah bukan rintangan tapi halangan gitu. Jadi orang dunia dan orang keyakinan itu apabila ketemu permasalahan pasti menghindari, teman-teman. Nah, beda dengan orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau orang percaya Tuhan, justru permasalahan itu harus dihadapi bersama dengan Tuhan di dalam firman Tuhan gitu. Jadi tidak bisa dihindari, teman-teman. Permasalahan itu adalah menjadi anak tangga untuk menaikkan level iman kita gitu. Ya, untuk menaikkan pengenalan akan pengertian akan firman Tuhan itu, teman-teman. Jadi permasalahan lewat permasalahan itu justru ya kita akan dibuat makin mengenal, makin mengerti, dan makin beriman, teman-teman. Nah, kalau sudah kita makin beriman, ya kembali lagi, teman-teman, rasanya kita hidup itu meskipun dalam menghadapi banyak permasalahan, ya kita tidak akan jadi persoalan, karena permasalahan itu sudah kita anggap bukan halangan tapi rintangan, teman-teman. Jadi yang penting bukan bagaimana menghindar dari permasalahan, tapi bagaimana caranya kita jangan lepas dari ya dengan firman Tuhan dan roh Tuhan tadi, teman-teman. Jadi selama permasalahan itu diatasi dengan firman Tuhan dan roh Tuhan, ya yang namanya permasalahan itu sudah pasti bukan menjadi halangan, teman, pasti menjadi rintangan. Nah, rintangan itu diperlukan ya untuk bisa naik, teman-teman. Seperti contohnya beberapa kali saya sharingkan, seperti orang naik anak tangga gitu. Ya naik anak tangga ya pasti lebih capek, teman-teman, daripada turun tangga gitu. Tapi kembali lagi, tanpa ada anak tangga kita tidak bisa naik, teman-teman. Kita tetap nggak bisa naik sampai ke yang di level di atas yang Tuhan rancang kehendaki untuk kita. Nah, cara mengatasi cara bagaimana kita bisa percaya Tuhan itu ya kurang lebihnya gitu, teman-teman. Apabila kita kita masih mempunyai rasa takut, masih mempunyai rasa khawatir, ya itu yang tadi dikatakan
percaya Tuhan itu jadi akhirnya tanda tanya, teman-teman. Apa percaya Tuhan atau tidak percaya Tuhan gitu. Itu tanda tanya. Kalau kita percaya Tuhan itu, kita hidup itu benar-benar tidak ada rasa khawatir, belajar untuk tidak punya rasa khawatir dan belajar untuk tidak punya rasa takut. Nah, caranya gitu. Ya, untuk tidak punya rasa khawatir dan takut, yang tadi dikatakan, yang bikin khawatir dan takut itu adalah kan permasalahan, teman. Tapi kalau kita sudah mengenal mengerti akan firman Tuhan, ya permasalahan itu justru tidak akan menjadi halangan, ya bahkan akan menjadi rintangan, ya untuk menjadi anak tangga naik level iman kita, pengenalan pengertian firman kita gitu. Ya asalkan ya kita hidup ya di dalam jalannya kebenaran firman Tuhan sebagai petanya gitu, dan juga berpegang kepada roh Tuhan sebagai kompasnya, teman-teman. Nah, waktu kita punya peta kebenaran hidup dan kita punya kompas kebenaran hidup, rasanya kita rasa yang rasa khawatir dan takut itu bisa mulai reda, bahkan bisa hilang gitu. Bahkan yang saya pernah sharingkan juga, bahwa yang ada sebagian mentor rohani yang beranggapan kita ini akan mendapatkan keselamatan akhirat, kita ini akan mendapatkan damai sejahtera di akhirat, kita akan masuk surga itu apabila kita sudah meninggalkan dunia ini, teman-teman. Tapi kalau saya tangkap ada firman yang katakan juga, sebenarnya apabila kedewasaan rohani kita sudah mencapai kedewasaan rohani, sebenarnya apa yang Tuhan janjikan di dalam akhirat itu bisa juga kita nikmati di dalam dunia ini, teman-teman. Kenapa? Karena kitanya sudah dewasa rohani gitu. Yang kita khawatirkan segala macam itu nggak ada gitu. Jadi contoh misalnya kekhawatiran apabila menghadapi permasalahan sudah tidak ada gitu. Ya, yang namanya kenapa? Karena memang sudah mengenal mengerti akan firman Tuhan gitu. Sudah benar mengerti akan rancangan kehendak Tuhan. Jadi tidak ada rasa khawatir dan takut sama sekali gitu. Ya, bagaimana akhirnya kita bisa mengenal mengerti bahwa yang namanya contohnya kelimpahan gitu. Kelimpahan itu ya bagi orang-orang yang sudah dewasa rohani, kelimpahan itu kelimpahan di dalam kebenaran Tuhan gitu adalah ya kecukupan, teman-teman. Tapi sebaliknya, kekurangan di dalam Tuhan juga artinya juga kecukupan. Jadi tidak ada artinya, teman-teman, yang namanya kelimpahan dan kekurangan itu di mata Tuhan apabila kita hidup sesuai dengan rancangan kehendak Tuhan, hidup sesuai perintah peraturan firman Tuhan. Itu antara kurang dan limpah bagi hidup kita itu adalah cukup, teman-teman. Kenapa? Karena kembali lagi, Tuhan tidak pernah di dalam kekurangan kita, Tuhan itu tidak pernah memberi kita ketidakcukupan gitu. Ya, di dalam kekurangan kita tetap Tuhan beri kecukupan kok. Tapi sebaliknya, teman-teman, apabila Tuhan memberikan kelimpahan kepada kita, kita tahu gitu bahwa kelimpahan itu bukan dinikmati atau digunakan seperti orang-orang dunia atau orang keyakinan pada umumnya. Tapi kelimpahan itu dijadikan ya cuma sebagai alat, teman-teman. Alat, ya bagaimana alat menjadi alat Tuhan, bagaimana untuk bisa mengajarkan kebenaran firman Tuhan atau memberitakan kebenaran firman Tuhan melalui kesaksian itu, ya itu dengan kelimpahan yang kita peroleh itu, teman-teman, sehingga sesama kita bisa dapat keselamatan yang dari pemberitaan kita tadi, teman-teman. Itu loh kelimpahan yang Tuhan inginkan sebenarnya untuk itu, teman-teman. Tapi kalau bagi kitanya, kelimpahan bagi orang yang sudah dewasa rohani itu tidak ada, sangat berbeda dengan kelimpahan yang dimaksud dengan orang-orang dunia atau orang berkeyakinan tadi, teman-teman. Beda sekali gitu. Jadi kembali lagi, orang-orang rohani, orang yang sudah dewasa rohani itu ya akan berpikir bahwa hidup itu bukan targetnya itu seperti orang dunia, bagaimana mendapatkan target sukses duniawi demi kemapanan dan keamanan, keamanan, kenyamanan tinggal di dunia. Itu bukan itu, teman. Juga bukan mencari kebahagiaan yang di dunia ini, bukan itu juga, teman-teman. Jadi memang kembali lagi ya, kelimpahan itu hanya satu-satunya dipakai oleh orang-orang dewasa rohani ya untuk menjadi persahabatan gitu. Jadi kelimpahan ini, mamon ini dijadikan alat gitu, persahabatan untuk kepada sesama manusia yang akan kita ajarkan atau beritakan atau saksikan kebenaran firman Tuhan di dalam Tuhan itu gitu ya, supaya bisa ya diajak gitu masuk
masuk ke dalam keselamatan yang Tuhan rancang kehendaki bagi si manusia itu sebanyak mungkin, teman-teman. Nah, intinya jadi kembali lagi, kalau pagi ini saya coba tekankan bahwa percaya Tuhan yang sesungguhnya adalah tidak takut dan tidak khawatir yang akan apapun yang sekarang atau apapun juga akan yang terjadi juga gitu. Jadi tidak perlu takut itu. Ya kembali lagi, untuk tidak ini harus mengenal, mengerti dan melakukan firman Tuhan. Baru kita tahu apa sih perintah-perintah firman Tuhan, apa sih janji Tuhan, dan apa sih ujung rancangan dan kehendak Tuhan. Kalau kita sudah mengenal, mengerti semua akan itu, ya rasanya kita tidak akan takut dan tidak akan khawatir, teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa tangkap ini gitu. Nah, ini saya coba bacakan dulu teman-teman di kitab Lukas. Dasarnya sharing pagi ini kitab Lukas pasal 12 ayat 1 sampai 34, teman-teman. Judul perikopnya itu banyak sekali, ada 6, teman-teman. Jadi ini yang pertama dulu, pengajaran khusus bagi murid-murid. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Nabi Isa mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya. Katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang-orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu, apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikan ke dalam telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Maksudnya takut kepada Tuhan, teman-teman. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah Tuhan Allah itu. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya dilupakan oleh Tuhan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Kan itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa yang menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat roh Tuhan, ia tidak akan diampuni. Apabila orang yang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab saat itu juga Roh Tuhan akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Ini kalau hidup dengan Roh Tuhan itu seperti itu, teman-teman. Jadi tidak sendirian gitu. Nah, seorang dari orang banyak berkata kepada Nabi Isa, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Nabi Isa berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu." Nah, kalau secara rohani begitu, teman-teman. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku berbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Saking kayanya, teman-teman. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, bersenang-senanglah.
Nah ini orang dunia berpikir gitu teman, bagaimana harta benda itu menjadi pegangan gitu, bagaimana menjadi andalannya hidup itu gitu. Tetapi firman Allah kepadanya, hai orang bodoh, engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Tuhan Allah gitu. Nah ini dilanjut lagi perikopnya, hal kekhawatiran teman-teman. Nabi Isa berkata kepada murid-muridnya, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung. Ya, namun demikian diberi makan oleh Tuhan Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya gitu. Jadi jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain gitu? Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal, tidak menenun, namun berkata padamu, ya, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah. Terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu, ya. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Janganlah takut, hai kamu kawan-kawan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Juallah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di sorga yang tidak akan habis dan tidak dapat didekati pencuri, yang tidak dirusak oleh ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga ya hatimu berada. Jadi apabila hartanya ada di dunia, ya berarti hati kita ada di dunia, teman-teman. Nah ini yang bisa kita jadi akhirnya tidak pernah merindukan akhirat, teman-teman. Ini saya sudah bacakan kitab Lukas pasal 12 ayat 1 sampai 34. Nah ini sedikit lagi kitab Lukas 12 ayat 35 sampai 59, 59, teman-teman. Dengan perikopnya, kewaspadaan, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala, dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetuk pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia akan datang membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu ingin sangkakan. Ini cerita soal kematian, teman. Jadi kematian itu siapa yang bisa tahu? Kan nggak ada, teman-teman. Kata Petrus, abikah yang engkau maksudkan dengan perumpamaan itu? Itu atau juga semua orang? Jawabnya,
Jadi, siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ya ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan dan makan minum dan mabok, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya dan pada saat yang diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Jadi ini kembali lagi Tuhan ingatkan bahwa orang yang melakukan firman Tuhan itu harus setia, teman-teman. Ya harus terus sampai menunggu sampai ajal tiba gitu. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut gitu. Nah ini perikop yang selanjutnya, Nabi Isa membawa pemisahan. Aku datang untuk ini, Nabi Isa ini bisa dikonversikan sebagai firman Tuhan, teman. Firman Tuhan membawa pemisahan gitu. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku berharapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapa kasusnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Bukan, kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah. 3 melawan 2 orang dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan. Ayah melawan anaknya laki-laki dan anak laki-laki melawan ayahnya. Ibu melawan anaknya perempuan dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya perempuan dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya gitu. Nah ini berikutnya menilai zaman. Nabi Isa berkata kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata akan datang hujan. Dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata hari akan panas terik. Dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit, kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Sebab jikalau engkau dengan lawanmu pergi menghadap pemerintah, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan, supaya jangan engkau diseretnya kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Ini saya sudah bacakan kitab Lukas pasal 12 dari 1 sampai ayat 1 sampai 59, teman-teman. Nah ini saya coba masuk ke dalam draft saya aja gitu. Lukas pasal 12 ayat 1 sampai 12. Banyak orang khawatir serta takut dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Ini semua karena orang tidak secara nyata-nyata percaya dan hidupkan Tuhan dalam tindakan dalam hidupnya, sehingga khawatir hal yang tidak perlu, bahkan ketakutan karena tidak mengenal apa yang diperintah dan peraturan firman-Nya. Jadi banyaknya orang takut itu karena tidak mengenal, tidak mengerti akan firman Tuhan, dan tidak mengerti apa yang Tuhan janjikan, apa yang diperintah peraturan dan apa yang dirancang dan kehendaki Tuhan. Jadi akhirnya khawatir dan takut sendiri, teman-teman. Lukas pasal 12 ayat 30 sampai 21. Orang yang tidak percaya Tuhan dengan benar akan mengandalkan kekayaan dan manusia
daripada andalkan Tuhan dan firman-Nya. Padahal firman katakan harta yang berlimpah itu tidak terlepas daripada kematian gitu yang akan datang tanpa diketahui. Jadi apabila kita mengandalkan harta-harta duniawi dan kelimpahan duniawi, itu kan Tuhan katakan bahwa kapan kita akan meninggal nggak tahu. Kalau kita meninggal dunia, berikan itu ditinggalkan semua, teman-teman. Lukas pasal 12 ayat 22 sampai 34. Tuhan ajar kita untuk tidak khawatir jalani hidup tentang makan serta minum dan pakaian gitu. Ya, Tuhan perintahkan agar kita mencari Tuhan dan kebenaran firman-Nya. Bahkan Tuhan sarankan untuk sedekahkan harta di dunia kepada sesama agar mereka terselamatkan. Kalau dari versi Tuhan bukan cuma mengumpulkan harta dunia, teman. Bahkan Tuhan sarankan untuk memberi sedekah gitu dari harta dunia kita itu, memberikan sedekah agar sesama kita bisa terselamatkan, teman-teman. Lukas pasal 12 ayat 35 sampai 48. Hidup harus waspada akan saatnya kematian. Jangan sampai terlena untuk membuat kesalahan oleh karena saat kematian dilupakan. Jalani hidup pertobatan demi pertobatan untuk makin melakukan firman-Nya, meskipun konsekuensi hukuman akan lebih berat bagi orang yang banyak mengenal firman Tuhan. Jadi firman ingatkan, teman-teman, apabila kita makin dalam mengerti akan firman Tuhan, konsekuensinya juga akan makin besar, teman-teman, untuk mendapatkan hukuman. Tapi sebaliknya, teman-teman, kalau kita makin mengerti akan firman Tuhan, juga sama, reward di dalam akhirat itu kita akan duduk di tempat yang lebih tinggi, yaitu reward punishment-nya akan seperti itu gitu. Punishment-nya berarti akan mendapatkan lebih banyak hukuman apabila tidak bisa melakukan firman Tuhan. Padahal kita sudah lebih banyak mengenal firman Tuhan. Tapi juga apabila kita banyak melakukan firman Tuhan karena banyak mengerti akan firman Tuhan, yaitu rewardnya akan menjadi keluarga Tuhan di dalam kerajaan surga di sana, teman-teman. Di alam akhiratnya akan seperti itu gitu. Lukas pasal 12 ayat 49 sampai 53. Melakukan firman akan membawa permasalahan hidup di dunia ini. Karena melalui permasalahan justru iman kita diuji untuk tidak takut ya hadapi permasalahan duniawi yang dianggap rintangan untuk capai keselamatan akhirat. Nah, ini yang tadi di-sharingkan sebelumnya gitu, bahwa ya waktu melakukan firman Tuhan itu jadi akhirnya timbul banyak sekali permasalahan, teman-teman. Tapi balik lagi, permasalahan itu bagi orang yang sudah mengerti akan firman Tuhan, permasalahan itu adalah alat gitu yang untuk bisa menaikkan level pengenalan pengertian serta melakukan firman Tuhan, bahkan sampai mendapatkan iman, teman. Imannya bisa lebih meningkat. Jadi permasalahan itu bukan dianggap sebagai halangan, tapi permasalahan itu sudah bisa dianggap sebagai rintangan, sebagai teman gitu, bukan sebagai musuh kita gitu. Lukas pasal 12 ayat 54 sampai 59. Hidup butuh memilih dan memutuskan yang benar dengan hidup suci melakukan firman Tuhan dan harus mengasihi sesama serta mengajar sesama untuk takut akan Tuhan dengan memberitakan kesaksian hidup bersama Tuhan dan dalam jalan firman. Nah, ini kalau kita sudah dewasa rohani, teman-teman, Tuhan itu tidak cuma sekedar kita melakukan firman Tuhan, tapi Tuhan juga pengen kita mengajarkan atau memberitakan kesaksian akan pribadi Tuhan dan firman Tuhan yang terjadi dalam hidup kita, teman-teman, ya terhadap sesama kita. Jadi tugas kita itu tidak cuma cukup hanya melakukan firman Tuhan sebagai konsumen firman, teman-teman, tapi Tuhan menghendaki kita apabila kita dewasa rohani, kita adalah ya bukan cuma melakukan firman, tapi juga mengajarkan atau memberitakan kebenaran firman Tuhan lewat ya tergantung talenta kitanya. Kalau bagi mentor rohaniawan ya bagaimana mengajarkan firman Tuhan secara teori gitu, teori-teori atau secara teologi, dan juga si mentor rohani dan rohaniawan harus melakukan firman Tuhan, teman-teman. Nah, sebaliknya buat kita juga sama, teman-teman. Apabila kita ada di marketplace di dunia sekuler, kita kan bukan mentor rohaniawan. Berarti kita tidak mungkin bisa mengajarkan teori rohani atau teologi. Berarti yang Tuhan minta kita itu adalah mengajarkan dalam bentuk memberitakan kesaksian hidup kita gitu bersama Tuhan ya, di dalam firman Tuhan selama kita hidup di dunia sekuler dan marketplace tadi, teman-teman. Beda dengan si mentor rohani dan rohaniawan. Nah, kita harus bersaksi akan apa yang kita alami ya di dunia sekuler marketplace itu, hidup bersama Tuhan di dalam firman Tuhan. Itu, teman-teman, tugas kita itu adalah seperti itu. Tapi bukan cuma memberitakan kepada
sesama kita saja, tapi kita juga harus melakukan firman Tuhan. Jadi bukan cuma sekedar banyak ngomong gitu, banyak berkata-kata, tapi tidak melakukan firman Tuhan. Jadi kita tetap harus melakukan firman Tuhan, dan sekaligus kita juga memberitakan kesaksian akan hidup kita bersama Tuhan, dan bersama Tuhan bersama firman Tuhan, teman. Di dunia sekuler, di dunia ya ini usaha atau orang karir atau buruh ini, teman. Mudah-mudahan pagi ini apa yang saya sharingkan bisa teman-teman tangkap gitu. Jadi percaya Tuhan yang sesungguhnya adalah ya tidak takut dan tidak khawatir akan apapun yang sekarang terjadi atau akan terjadi. Oke, teman-teman, see you, bye-bye.